wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu Islam. Sebagai murojaah, kita ingatkan kembali penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Beliau menjelaskan bahwa Islam itu adalah berserah diri dan pasrah kepada Allah dengan tauhid. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Mohon Ustaz Fadil dibantu slide-nya. Kemudian eh, selain dari makna Islam, kita juga sudah mempelajari rukun Islam. Yang 5 dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu tentunya. Ini 5 rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami ajarkan kepada ananda-ananda semuanya, dan tentunya kita juga belajar tentang bagaimana Islam, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Kita sudah membahas makna dan kandungan dari syahadat, syarat dan konsekuensi dari syahadat, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan insya Allah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama mempelajari tentang rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salat 5 waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tiang dari agama Islam. Rasul amri al-Islam, kata beliau, bahwa inti atau pokok segala perkara adalah Islam, wa amuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat dalam Islam sebagai tiang atau penopang suatu bangunan. Jika tiang ini rusak atau runtuh, maka bangunan tersebut akan ambruk dan hancur. Maka demikian halnya dengan keislaman seseorang. Apabila rusak atau runtuh, ya, dengan dia meninggalkan sholat wajibnya, maka rusak pula keislamannya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menegaskan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, bahwa di antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ciri khas yang membedakan seorang muslim dengan orang yang kafir adalah sholat. Oleh karena itu, seseorang yang mengaku beragama Islam, dia wajib menjalankan sholat 5 waktunya.
Karena sholat 5 waktu bagi seorang muslim tidak hanya ibadah, tetapi juga dia merupakan cahaya dan penyelamat untuk dia dari api neraka di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka sholat baginya nanti di hari kiamat adalah cahaya. Sholat baginya adalah bukti dan penyelamat di hari kiamat dari api neraka. Waman lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak ada cahaya bagi dia, tidak ada burhan, dan juga tidak ada penyelamat baginya. Dan nanti di hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini tentunya pelajaran untuk kita semuanya, bahwa nanti pada hari kiamat di mana umat manusia berada dalam kegelapan, sangat membutuhkan cahaya, sangat membutuhkan akan keselamatan dari berbagai macam siksa dan azab yang pedih. Ternyata sholat menjadi cahaya, menjadi penyelamat, petunjuk jalan untuk kita semua agar bisa selamat dari api neraka. Agar kita bisa semuanya selamat dari kesengsaraan dan azab yang pedih di akhirat kelak. Karenanya, Bapak Ibu semua, perlu kita fahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa pentingnya sholat. Beliau pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa perkara pertama yang dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat sholaha sairu amalih. Apabila sholatnya itu baik, maka amalan-amalan yang lain juga akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalan-amalannya yang lain. Hadis ini tentunya menunjukkan bahwasanya sholat memberikan pengaruh yang besar bagi amalan-amalan yang lain. Jika baik dan benar sholat seorang hamba, maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Baliknya, jika buruk sholatnya, maka akan buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Karena sholat ini, Bapak Ibu, adalah amalan yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menegaskan, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah as-shalah, adalah salat. Karenanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu li waqtiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat di awal waktunya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sholat wajib adalah amalan yang paling utama, dan yang paling utama dikerjakan adalah pada awal waktunya. Maka sholat wajib bagi seorang laki-laki adalah di masjid, sedangkan perempuan yang terbaik adalah di rumahnya pada awal waktunya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Maka ada pertanyaan tentunya yang bisa menggugah kita semuanya. Kenapa kita perlu untuk membiasakan diri kita dan anak-anak kita sholat berjamaah? Bagi laki-laki, kenapa kita harus berusaha keras membiasakan diri kita? Bagi perempuan adalah sholat di awal waktu. Yang pertama, karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha,
dan hendaknya kalian bersabar di atasnya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, mengajak diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita untuk sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak mengharapkan, tidak meminta dari kalian rizki. Bahkan kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Jadi, Bapak Ibu, tidak perlu kita khawatir pada saat kita mengutamakan sholat dibanding urusan dunia. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan rizki. Jadi kita perlu berupaya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha. Bersabarlah di atasnya. Karena tentunya ini bukan perkara yang mudah. Perkara yang harus terus kita upayakan sampai kita meninggal dunia. Kita perlu ingat nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah untuk berbuat yang ma'ruf, wanha anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wasbir ala ma'asobak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan, memerintahkan untuk kita semuanya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk mengerjakan sholat dan mereka pada usia yang 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah anak-anak kalian pada saat usia 10 tahun apabila mereka tidak mau mengerjakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak-anak perempuan. Hadis ini jelas menegaskan kita untuk mengajak anak-anak kita sholat dari usia 7 tahun. Padahal umumnya anak-anak di usia ini adalah mereka masih kecil dan belum balik, belum mukallaf, belum wajib bagi mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pentingnya sholat, Nabi memerintahkan untuk kita mengajak anak-anak kita, melatih anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita dari sejak usia mereka 7 tahun sebagai bentuk latihan, pembiasaan, dan persiapan menjelang usia balik mereka. Karena menjaga sholat berjamaah bagi laki-laki dan sholat tepat waktu atau awal waktu bagi perempuan ini tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Ini butuh kerja keras, butuh perjuangan yang konsisten. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132 tadi menyebutkan bahwa perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Memerintahkan untuk kita semua sabar dalam upaya untuk sholat berjamaah dan sholat tepat waktu bagi perempuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan agar melatih anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita sejak usia 7 tahun. Dan ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap perkara sholat. Karena tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Jangankan untuk anak-anak, untuk kita yang dewasa saja tidak mudah melawan hawa nafsu, tidak mudah mengusir rasa ngantuk, tidak mudah melawan rasa malas, gak mudah menjalankan sholat dan memprioritaskan sholat dalam hidup kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita semuanya melatih anak-anak kita untuk mengerjakan sholat sejak mereka masih kecil. Hal ini tentunya agar mereka terbiasa, sehingga nanti pada saat mereka sudah jadi mukallaf, mereka sudah merasa butuh akan sholat. Karena sudah terbiasa, sholat akhirnya tidak jadi beban bagi mereka. Sehingga terasa ringan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar anak-anak kita karena sudah terbiasa dari kecil menjaga sholatnya, maka akhirnya pada saat dia dewasa, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah atau sholat di awal waktu. Perkara yang kedua, kenapa kita perlu membiasakan diri kita dan anak-anak kita untuk sholat di awal waktu atau sholat berjamaah bagi laki-laki, adalah karena sholat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sholat, ya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain, taat kepada orang tua. Tsumma ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Bapak dan Ibu dalam hadis ini bahwa saking tingginya kedudukan sholat, ya, sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku ingin memerintahkan mendirikan sholat, kemudian memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam sholat, sementara aku pergi bersama sekelompok lelaki yang lain membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah agar aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu penting dan luar biasanya sholat dalam Islam, bahwa sholat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga, di samping kedudukannya tinggi dalam Islam, dia juga menggugurkan dosa. Bagaimana hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Ara'aitum law anna nahrun bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ya ada sungai yang mengalir di depan pintu salah satu rumah kalian, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali di sungai tersebut, apakah masih ada kotoran yang tertinggal di dalam badannya, di dalam dirinya? Maka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Maka tentu tidak ada daki, tidak ada kotoran yang tertinggal di dalam dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Ya, seperti mandi ya di sungai yang senantiasa membersihkan badannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itulah sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan, hapuskan kesalahan-kesalahan dengan seorang hamba melakukan sholat 5 waktunya. Kemudian sholat 5 waktu ini juga bisa meninggikan derajat seseorang di surga. Bagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, "Alaika bikathrotis sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidaklah engkau bersujud karena Allah satu kali, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tinggikan derajatmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni kesalahanmu atau dosamu. Oleh karenanya Rabi'ah bin Ka'ab pada saat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau minta? Kata beliau, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Beliau meminta, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu agar aku bisa bersamamu di surga. Permintaan yang agung, permintaan yang berat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Awa ghairu dzalik?" Adakah permintaan yang lain selain ini, wahai Rabi'ah? Tetapi Rabi'ah mengatakan, "Dzak, itulah permintaanku wahai Rasulullah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Rabi'ah, wa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolong bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud, engkau memperbanyak sholat. Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat menekankan sholat berjamaah awal waktu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan shaf pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal. Kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidaklah mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka pasti mereka akan mengundinya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat di shaf yang pertama memiliki keutamaan yang besar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semuanya agar kita tidak terlambat dalam melakukan sholat berjamaah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Orang-orang yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika sholat jamaah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan mereka. Kata Imam Nawawi dalam menjelaskan maksud dari hadis ini bahwa orang-orang yang datang akhir sehingga tidak mendapatkan shaf yang pertama, maka Allah pun akan mengakhirkan bagi orang tersebut rahmatnya, kemuliaan dan keutamaan, ketinggian kedudukannya, ilmu yang bermanfaat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena orang ini senantiasa terakhir dalam mengerjakan sholat jamaah. Ini menunjukkan perhatian yang besar agar kita bisa sholat di awal waktu, agar kita bisa sholat berjamaah dan berdiri di shaf yang pertama. Kemudian poin yang keempat, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki dan sholat awal waktu bagi perempuan tentunya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya ayyul a'mali afdal, as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan apa yang paling utama? Yaitu sholat di awal waktunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain juga banyak menyebutkan akan keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri bagi laki-laki. Kemudian poin yang kelima, bahwa sholat berjamaah atau sholat di awal waktu bagi perempuan ini merupakan pondasi penanaman keimanan. Karena sholat, Bapak Ibu, melatih anak-anak kita menempatkan Allah di pusat hidupnya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas dalam hidup, bukan hawa nafsu atau dunia. Anak-anak dilatih untuk tidak bermain. Anak-anak dilatih untuk menutup gadget. Dilatih untuk bangun dari rebahan, bergerak menyambut panggilan azan. Dan sholat membiasakan anak-anak tunduk pada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan walaupun perintah itu tidak sesuai dengan keinginan. Karena hakikat dari keimanan ini adalah ketaatan kepada Allah. Pada saat dia bangkit menyambut seruan Allah untuk sholat di awal waktu, dia melawan rasa lelahnya, rasa ngantuknya. Dia melawan lagi seru-serunya bermain. Dia melawan rasa malasnya demi untuk menjalankan sholat sebagai bentuk ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini, Bapak Ibu, membentuk kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Bahwa setiap gerak-gerik dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sifat muraqabah. Senantiasa merasa diawasi di dalam hatinya. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Maka pada saat adzan berkumandang,
ya anak-anak bergegas untuk melaksanakan sholat karena dia merasa diawasi bahwa Allah Maha tahu apa yang sedang dia lakukan. Kemudian sholat juga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melatih konsistensi. Ya, sholat 5 waktu mengajarkan kepada anak-anak kita agar melatih keimanannya supaya stabil. Sehingga dengan sholat mereka semuanya bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sebelumnya sedang lupa dan asyik-asyiknya bermain. Oleh karena itu, sangat-sangat kita perlukan dalam hidup kita agar kita semuanya membiasakan sholat sebagai bentuk penanaman pondasi keimanan yang kuat kepada anak. Kemudian sholat juga ya membentuk karakter anak-anak kita. Sholat melatih disiplin mereka. Dia belajar untuk mengatur waktunya. Dia belajar untuk menghargai jadwalnya. Dia belajar untuk bertanggung jawab atas kewajibannya. Karena tidak mudah mendisiplinkan anak-anak kita. Kita berharap bahwa anak-anak kita disiplin. Dan di antara cara untuk melatih kedisiplinan mereka adalah dengan melatih dan membiasakan anak-anak kita sholat di awal waktu bagi perempuan dan sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian sholat juga mengajarkan kepada anak-anak untuk menunda keinginan. Jadi anak-anak ini bisa mengontrol diri mereka, mengontrol dan mengendalikan keinginannya. Dia paham bahwa bermain itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi orang-orang yang dilatih dan diberikan pengertian tentang sholat, maka dia akan menyadari bahwa dia punya kewajiban. Maka dia akan mampu untuk mengontrol dirinya dan mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu, walaupun bermain merupakan sesuatu yang menyenangkan. Oleh karenanya, ya selain dari sholat bisa mengendalikan emosional mereka, juga sholat bisa melatih konsistensi, istiqomah, kemampuan bertahan, tidak mudah menyerah. Sholat membentuk kebiasaan untuk taat kepada aturan. Anak-anak kita di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu sholat, mereka dilatih. Di waktu ini, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, ini aturan dari Allah. Maka dia terbiasa untuk taat kepada aturan. Dia datang sesuai dengan waktunya, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sudah diatur dalam syariat Islam, tidak boleh keluar dari ajaran atau syariat Islam. Dia mengikuti adab-adab tertentu yang sudah disampaikan oleh para ulama, dan dia juga melakukan persiapan-persiapan tertentu. Oleh karenanya, penting untuk kita dalam mendidik anak-anak kita agar mereka membiasakan diri untuk taat kepada aturan dengan kita melatih dan membiasakan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan membangun karakter anak-anak kita dengan membiasakan mereka sholat adalah membentuk kepekaan moral atau hati yang hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang-orang yang terbiasa mengerjakan salat, dia akan lebih sadar ya ketika dia berbuat salah, dia akan lebih mudah untuk diingatkan, dia akan
lebih cepat menyesali perbuatan yang keliru yang pernah dia lakukan, dan dia juga menjadi orang yang lebih peka terhadap dosa dan maksiat yang dilakukan. Di samping juga sholat bisa menanamkan ketundukan dan kerendahan hati bagi anak-anak kita. Dia sadar pada saat dia melakukan ruku dan sujud, dia melepaskan egonya. Dia belajar menjadi seorang hamba yang betul-betul tunduk dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak selalu menginginkan untuk keinginan yang harus diikuti. Karena pada saat dia sholat, dia harus mengikuti aturan-aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan dia bersujud, dia letakkan kepalanya di bawah, beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati. Di samping juga sholat berjamaah, ya secara khusus mengajarkan anak-anak kita untuk hidup bersama, merapatkan barisan, mengikuti imam, disiplin, gerakan-gerakan bersama, menghormati orang lain, menjaga ketenangan pada saat dia berada di masjid, menahan diri agar tidak mengganggu orang lain dalam sholat, dan tentunya berbagai macam karakter yang bisa dibentuk dalam membiasakan anak-anak kita untuk sholat di awal waktu. Kemudian di poin yang keenam, sholat juga merupakan sarana untuk melindungi diri dari lingkungan yang buruk, mendekatkan anak-anak kita dengan masjid dan lingkungan yang baik. Bapak Ibu, poin ini sangat kita butuhkan, karena masjid adalah lingkungan yang paling bersih dari kerusakan moral. Sebab masjid adalah tempat yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah, majelis ilmu, dan membawa ketenangan. Kemudian tidak kalah penting juga, di masjid, anak-anak akan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, dengan ustadz, dengan teman-teman yang rajin beribadah. Maka ini secara otomatis akan memberikan pengaruh yang baik, melindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan atau lingkungan yang buruk yang bisa membahayakan anak-anak kita. Dan disinilah anak-anak kita bergaul dengan lingkungan atau komunitas yang baik. Nanti dia akan bertemu dengan seorang imam yang memiliki ilmu tentunya dalam hal agama, tahu bagaimana tata cara sholat, bertemu dengan ustadz, bertemu dengan takmir, dia akan punya teman juga yang sama-sama sholat di masjid, dan di situ juga dia akan mendapati role model yang positif. Dan ini tentunya menjadi tempat nongkrong yang baik, yang positif. Tempat yang dijadikan oleh mereka sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan pergaulan yang baik, ya. Dibanding dengan kalau anak-anak kita ini nongkrong di mall misalnya, atau nongkrong di game online, atau di tempat-tempat yang memberikan pengaruh negatif lainnya, maka masjid merupakan tempat yang kondusif untuk anak-anak kita belajar, untuk anak-anak kita dipengaruhi untuk mendapatkan lingkungan yang baik, untuk mendapatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi, Hanzalah pernah mengatakan kepada Abu Bakar, "Kenapa kok Hanzalah? Hanzalah telah menjadi munafik." Maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Wah madzak, apa maksudmu?" Kata Hanzalah, "Aku pada saat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan melihat surga dan neraka itu ada di hadapan mataku." Artinya dia semangat, termotivasi untuk meraih surga,
semangat dan termotivasi luar biasa untuk beramal agar dirinya selamat dari api neraka. Kata Hanzalah, tetapi pada saat aku pulang ke rumah, aku banyak lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, itu pun yang aku rasakan. Kemudian Abu Bakar dan Hanzalah pergi untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Hanzalah mengatakan hal yang sama, bahwa pada saat bersama Rasul seakan-akan melihat surga dan neraka ada di hadapan matanya, tetapi pada saat bersama keluarga bercengkrama, beliau lupa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, kalau seandainya keadaanmu saat bersamaku sama dengan keadaanmu pada saat di rumah, pada saat bersama keluarga, maka malaikat akan menjabat tanganmu. Tetapi wahai Hanzalah, ada waktunya, saatan sa'ah. Ada waktunya engkau bercengkrama dengan keluarga, ada waktunya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada waktunya kita duduk di majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu memberikan pengaruh yang baik. Oleh karenanya, kita perlu untuk melatih anak-anak kita yang laki-laki untuk sholat berjamaah. Kalau dia belum balik, kita latih dan kita biasakan dengan kalimat-kalimat yang lembut tentunya, ya. Kemudian bagi perempuan kita latih untuk sholat wajib tepat pada waktunya di awal waktunya. Dan ini merupakan investasi terbaik untuk kita semua sebagai orang tua. Jadi membiasakan anak sholat berjamaah atau sholat di awal waktu itu investasi terbaik kita para orang tua. Karena membiasakan mereka sholat di awal waktu itu tidak hanya permasalahan ibadah, tetapi juga sarana pendidikan akhlak, sarana pendidikan karakter, sarana penanaman keimanan untuk anak-anak kita. Maka pembiasaan ini perlu untuk kita lakukan, perlu untuk kita upayakan. Dan di akhir sesi ini, berikut ada beberapa kiat yang bisa Bapak dan Ibu untuk perhatikan, barangkali bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagi anak-anak yang belum balik, ya ada beberapa kiat, ya di antaranya tentu berdoa kepada Allah. Karena tidak mudah untuk istiqomah untuk sholat di awal waktu ini tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah. Maka kita berdoa, minta terus kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk kita dan anak-anak kita agar bisa sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, kita ajari anak-anak kita sholat dengan contoh, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya dengan teori, tapi juga dengan praktek. Kita juga perintahkan secara lembut kepada anak-anak kita ini dengan konsisten, terus-menerus, tanpa amarah, karena mereka pada dasarnya belum wajib. Kemudian yang keempat, rutin sholat berjamaah sebagai kegiatan keluarga, sholat di awal waktu sebagai kegiatan keluarga. Maka para orang tua yang sibuk misalnya di luar, seorang suami sibuk di luar rumah, seorang istri sibuk di dalam rumah, ya pada saat waktunya sholat dan kita sedang bersama anak-anak, ya tentu kita harus jadikan ini merupakan kegiatan keluarga. Apapun kegiatannya kita berhenti dan kita sholat dulu. Ya. Kemudian yang kelima, jadikan masjid tempat yang menyenangkan bagi anak laki-laki yang tentunya akan menjadikan sholat berjamaah sebagai momen-momen yang menyenangkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sesuatu yang menenangkan hatiku, menyegarkan mataku,
menenteramkan jiwaku adalah pada saat aku mengerjakan sholat. Maka kita berupaya semaksimal mungkin agar menjadikan masjid tempat yang menyenangkan untuk mereka. Kemudian yang keenam, kita juga bisa menggunakan reward atau pujian atau apresiasi lainnya untuk memotivasi anak-anak agar biasa mengerjakan sholat di awal waktu. Fokus utama pada pembiasaan anak dalam mengerjakan sholat di usia sebelum balik, ya tentunya adalah pembiasaan. Membangun suasana sholat yang menyenangkan untuk mereka, menenteramkan hati untuk mereka, dan fokusnya tentu adalah ikut bersama orang tua. Yang terpenting, ikut bersama orang tua. Bagi laki-laki, seorang ayah gandeng anaknya ya untuk dilatih ya agar bisa membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Kalau anak itu tentu di usia yang sudah mulai bisa diatur ya. Adapun usia yang masih susah diatur, maka anak tersebut ya disarankan untuk sholat di rumah. Ya misalnya di usia-usia 3 tahun gitu kan anak-anak cenderung ribut. Terus kemudian di usia 4 tahun, walaupun usia ini tentu tidak semua anak seperti itu. Gitu. Ada anak-anak yang memang sudah bisa diatur, bisa diajak tenang, maka kita latih dia untuk sholat di masjid bagi laki-laki. Ini kiat dalam membiasakan anak-anak yang sebelum balik. Adapun anak-anak yang di awal balik, yang di usia, ada yang usia SD, ada yang usia SMP tentunya, maka yang pertama dan terus selalu ada, ya adalah berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan taufik, memberikan pertolongan. Yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian bahwa dia sudah mukallaf. Ya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan dicatat. Kemudian yang ketiga, kita menekankan tanggung jawab pribadi. Bahwa amalan mereka sudah dicatat, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberikan peran di rumah dan di masjid. Bisa juga melatih anak-anak kita untuk menjadi muadzin misalnya di masjid. Jadi ada peran yang dilakukan ya. Atau kalau di rumah misalnya mengingatkan adik-adiknya untuk sholat seperti itu. Kemudian yang kelima ya diajak atau diingatkan untuk ke masjid bersama ayah atau kakak. Jadi laki-laki yang punya adik laki-laki, maka kalau dia sudah balik ya dilatih untuk ayo ajak adik kamu misalnya sholat bareng-bareng ke masjid. Maka seorang ayah pun juga demikian untuk mengajak anak laki-lakinya untuk sholat di masjid. Jangan sholat sendirian kemudian anaknya dibiarkan. Alasannya karena nggak mau. Dilatih terus, diajak terus. Kemudian di usia-usia yang sudah di balik ini sudah bisa mulai diajak dialog akan pentingnya sholat, akan bahaya meninggalkan sholat. Jadi bukan hanya perintah, karena usia-usia seperti ini sudah bisa ngeles biasanya, sudah bisa bicara, mengungkapkan pendapat, maka sudah bisa mulai diajak dialog. Dan orang tua tentunya dalam hal ini perlu ilmu, maka sebagai orang tua terus kita harus belajar. Fokus utama dalam membiasakan anak-anak di usia ini adalah menguatkan kesadaran diri mereka agar mereka mencintai masjid dan mulai merasa tanggung jawab sebagai seorang muslim bahwa amalannya akan dicatat. Kemudian kiat dalam membiasakan anak-anak di usia SMA, pertama tentunya sama berdoa kepada Allah, ini poin-poin yang paling penting. Kemudian yang kedua, ajak bicara dan berikan pengertian akan pentingnya sholat, akan bahaya untuk meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, melibatkan dalam kegiatan masjid, seperti misalnya kajian, jika ada kegiatan masjid seperti bakti sosial, diikut sertakan, dan lain sebagainya. Kemudian melatih
disiplin melalui contoh nyata bersama orang tua. Jadi anak-anak di usia ya yang cukup dewasa di usia SMA ini perlu dilatih untuk menjadi contoh nyata. Ya tentunya bersama ayahnya. Kemudian yang kelima, membangun komitmen, identitas dan kehormatan bagi seorang muslim dengan sholat. Sebagaimana kita bahas tadi bahwa identitas atau hal-hal yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah mengerjakan sholat. Jadi kita bangun komitmennya ya bahwa dia harus berbangga dengan menjadi seorang muslim dengan mengerjakan sholat dan komitmen untuk menjadi hamba dan menundukkan ya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban yang sholat di malam. Kemudian memotivasi pentingnya menjadi pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Karena ini merupakan eh, ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan dari Allah adalah di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Fokus utama dalam membiasakan anak-anak di usia ini ia adalah menguatkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang muslim, menguatkan komitmennya dan kehormatan sebagai seorang muslim dengan dia menjaga salat. Kemudian kiat-kiat untuk membiasakan sholat bagi orang-orang yang usianya dewasa. Yang pertama, tentu berdoa kepada Allah. Terus kita meminta pertolongan dari Allah agar diberikan petunjuk, diberikan hidayah, digerakkan hatinya untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, menjadikan sholat jamaah itu adalah prioritas hidup. Ya, yang ketiga, menggunakan alarm atau aplikasi azan atau jadwal harian. Yang keempat, menjadi teladan yang baik buat anak ya bagi ayah dan buat adik-adik bagi seorang kakak. Kemudian membiasakan sebelum atau saat azan dia ambil wudhu, jalan ke masjid dan sholat di awal waktu. Harus dilatih terus. Dan sebagai orang tua kita harus saling mengingatkan. Istri mengingatkan kepada suami mengingatkan kepada anak-anak yang sudah dewasa agar bersama-sama dalam ketaatan menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang keenam, mengajak dan mengingatkan anak-anak atau adik-adik agar bersama-sama ke masjid. Fokus utama dalam pembiasaan untuk orang-orang yang sudah dewasa ini ya konsistensi ya. Kemudian keteladanan dan menjadikan sholat sebagai prioritas bukan hanya sisa-sisa waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, syukran jazakallah khairan Ustadz Zaki yang telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Zaki bisa kita amalkan dan bisa kita menjadi role model untuk anak-anak kita agar bisa menjalankan sholat tepat waktu. Karena amalan yang utama dan amalan yang dicintai Allah adalah sholat tepat waktu. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan waktunya yang ingin bertanya sebelum kami tutup kegiatan kajian pada malam hari ini. Tafadhol. Sepertinya nggak ada seperti Nah, Ustaz, kalau tidak ada, uh, Anda mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi apa yang mengisi Google Form yang di-share di grup kelas masing-masing agar segera diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di
Google Form. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Ustaz Zaki ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Sudah cukup, Ustaz Fadil. Cukup. Nah, Alhamdulillah kegiatan kajian malam hari ini berjalan dengan baik. Sem- Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan untuk anak-anak kita nanti. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah.